Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi. Yang seperti biasa kita sudah melewati beberapa kitab hadis. Kita sudah menyelesaikan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah menyelesaikan Arba'una hadisan fi fadli tauhid, 40 hadis tentang keutamaan tauhid. Kita juga terakhir menyelesaikan Kitabul Arba'in fi madhabis salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf. Dan insyaallah pada kali ini kita akan memulai kitab hadis juga, yaitu judulnya Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kalau diterjemahkan, terjemahan bebasnya, kebahagiaan hati orang-orang yang bertakwa dan penyejuk mata bagi orang-orang yang baik, yakni syarah hadis-hadis Nabi yang mencakup segala permasalahan. Nah itu, ini kalau terjemahkan bebasnya seperti itu. Nah, kitab ini karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama yang hidup di awal abad 20 atau pertengahan abad 20, meninggal di sekitar itu. Berarti lahir di awal abad 20, meninggal di pertengahan abad 20, lebih begitu. Dan beliau merupakan ulama besar yang tinggal di negeri Arab Saudi dan termasuk gurunya para ulama. Para ulama besar yang ada di Arab Saudi punya guru-gurunya di antara ini. Ya, beliau sudah meninggal sekitar 70 tahun yang lalu, 50, 60 atau 70 tahun yang lalu kurang lebih. Dan beliau seorang ulama yang termasuk produktif. Beliau menghasilkan beberapa karya. Di antara karya yang terkenal yaitu tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Ini termasuk tafsir yang ringkas, yang cocok dibaca oleh penuntut ilmu, orang-orang yang baru belajar, karena tafsirnya fokus istilahnya menjelaskan secara ringkas supaya mudah dipahami, tidak terlalu berbelit-belit ya. Karena kalau tafsir yang terlalu panjang ini tidak cocok untuk pemula, cocoknya untuk orang yang bisa dibilang tingkatannya udah tinggi, udah belajar lama. Adapun bagi pemula yang baru mau belajar agama, terutama tafsir yang disarankan yaitu tafsir Jalalain diantaranya, sama tafsir As-Sa'di, nama lainnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Nah, ini salah satu karya tulis beliau, dan yang karya tulis beliau yang terkenal berikutnya ini, kitab ini Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Nah, ini termasuk kitab hadis. Jadi yang dibahas dalam buku ini hadis Nabi yang jumlahnya ada 99. Apakah ada rahasianya 99? Allahu a'lam, ya, nggak ada sepertinya. Karena kebetulan saja beliau mengumpulkan hadis yang mencakup segala permasalahan hukum. Maksudnya hadis ini satu hadis tapi bisa mencakup berbagai masalah dalam masalah agama, dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, tazkiyatun nufus. Nah ini, jadi beliau mengumpulkan dari hadis-hadis yang ada, yaitu jumlahnya 99. Nah, 99 hadis ini mencakup segala permasalahan
penting dalam masalah agama, pokok-pokoknya, bukan rinciannya. Karena kalau rinciannya nggak mungkin cuma segini ya, tidak mungkin cuma 99 hadis. Karena rincian masalah cabang dalam agama ini jumlahnya sangat banyak. Nah, yang dibahas dalam hadis ini pokok-pokoknya. Artinya ini Bapak, dalam hadis ini kita akan bisa menemukan kaidah-kaidah dalam agama, usulnya, dasarnya. Kaidah dalam masalah agama, misalkan, contoh ini yang saya buka nih, ketaatan kepada pemimpin hanya dalam hal yang baik. Ini kan kaidah dalam akidah, kan, dalam masalah muamalah dan akidah disebutkan hadisnya. Jadi hadis-hadis ini membahas tentang pokok agama atau kaidah-kaidah yang penting dalam agama. Kalau kita memahaminya, maka secara umum kita sudah memahami agama secara keseluruhan, secara umum, bukan secara terperinci. Jadi kita memahami, oh isi Islam itu segini. Islam dalam masalah akidah membahas ini, dalam masalah fikih begini, masalah hukum itu. Ini pentingnya hadis ini ya Bapak ya. Kalau kita belajar agama secara seperti ini, bertahap dari dasar sampai yang tinggi, maka ilmu akan kokoh pada diri kita. Tapi kalau kita loncat-loncat langsung pada tingkatan yang tinggi, maka ilmu agama sulit nempel di kepala. Dan seringnya kalau udah merasa terlalu tinggi, lalu kita udah berat memahaminya, akhirnya jadi malas pelajarinya. Maka dari dasar ya, makanya di antara tafsir walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, jadilah kalian rabbani dengan apa yang kalian ajarkan, dengan kitab yang kalian ajarkan, dan dengan apa yang kalian pelajari. Maksud rabbani ini kata para ulama yaitu yang mengajarkan ilmu dasar sebelum ilmu yang tinggi. Nah ini termasuk orang rabbani, mengajarkan yang dasar-dasar baru yang tinggi. Ya, karena mengajarkan ilmu bukan berbangga-banggaan di depan orang. Nih, saya udah nyelesaikan kitab besar ini, kitab Al-Mughni, kitab Majmu' Syarhul Muhaddats. Nggak ada manfaatnya. Kitab-kitab tebal, kalau memang ini terlalu tinggi untuk pendengar, nanti yang dengar nggak paham, maka sia-sia saja. Ngajar udah tinggi-tinggi, ternyata yang dengar tidak paham. Maka kita belajar dari dasar-dasar ya. Nah ini Bapak ya, ini muqaddimah. Nah sekarang kita baca muqaddimah dari penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kata penulis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah beliau memulai bukunya dengan basmalah istilahnya. Karena apa? Meniru Al-Quran dan meniru As-Sunnah. Karena Nabi SAW ketika ingin mengirim surat kepada orang-orang penting, beliau memulai dengan Bismillah. Ya, maka hendaknya kita juga memulai perkara penting kita dalam masalah menulis dan semacamnya dengan Bismillah. Ya. Nah, di sini Syekh berkata, Alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil azimatil ulya wa ala athariha syamilatil ula wal ukhra. Segala puji bagi Allah yang terpuji atas segala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna lagi luhur, dan juga atas jejak-jejak sifatnya yang meliputi orang terdahulu maupun orang belakangan. Di sini penulis memulai bukunya setelah Bismillah lalu memuji Allah. Dan ini termasuk kebiasaan para salaf terdahulu. Mereka mulai kitab dengan pujian kepada Allah. Ya. Dan itu juga yang dipakai oleh Nabi kita ketika khutbah. Beliau khutbah tidak Assalamualaikum, mari kita bicarakan, enggak. Mulai dengan muji Allah dulu, lalu salawat kepada Rasulullah, baru nyebutkan nanti. Nah, di sini beliau memuji segala puji bagi Allah yang terpuji karena nama-namanya yang indah. Atas nama-namanya yang indah. Ini menunjukkan Allah punya nama yang indah. Bahasa Arabnya apa? Asmaul Husna, ya. Allah terpuji ya karena memiliki nama-nama yang indah dan sifat yang sempurna, agung lagi mulia. Nah, sifat Allah, kita Ahlus Sunnah meyakini sifat Allah itu pasti
sempurna, baik, tidak ada yang buruk. Sebagaimana namanya tidak ada yang buruk, begitu pula sifatnya. Nah ini ya. Dan juga di sini Syekh memuji Allah, segala puji bagi Allah yang terpuji karena jejak-jejak sifatnya, pengaruh sifatnya yang meliputi orang terdahulu maupun orang belakangan. Artinya sifat Allah ini pasti ada pengaruhnya, ya tidak? Pada kehidupan kita. Nah ini Syekh menyebutkan pengaruhnya meliputi orang terdahulu maupun orang belakangan. Orang terdahulu artinya orang yang sudah tinggal. Orang yang belakangan ya nanti bisa jadi kita atau ada orang setelah kita. Ini pendahuluan Syekh. Lalu beliau berkata, wa usallimu ala Muhammadin ajma'il khalqi likulli wasfin hamidin wa khuluqin rasyidin wa qaulin sadidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Dan aku bersalawat, mengucapkan salawat dan salam untuk Muhammad, makhluk yang paling banyak mengumpulkan segala sifat yang terpuji, akhlak yang lurus, perkataan yang benar. Di sini beliau mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad, makhluk yang paling banyak mengumpulkan sifat yang terpuji, akhlak yang lurus, dan perkataan yang benar. Ini salah satu sifat Nabi kita. Sifatnya terpuji, ya tidak? Betul. Ya, buktinya dari nama beliau sendiri. Nama beliau Muhammad, artinya apa? Yang terpuji. Dari kata hamada yuhamidu. Muhammad artinya yang dipuji, Bapak ya. Ini. Dan sosok yang memiliki akhlak yang lurus dan perkataan yang benar. Nabi selalu mengucapkan perkataan yang benar, ya. Gak pernah Nabi mengucapkan kata-kata dusta, kata-kata kotor, Bapak ya. Beda dengan kebanyakan saudara-saudara kita ya. Kadang kaum muslimin ya, kalau orang kafir kita nggak pusing. Ini sebagian kaum muslimin karena jauhnya dari agama mudah sekali mengucapkan kata-kata kotor, terutama di medsos, Bapak. Sampai ada seruan dari beberapa konten kreator Minang. Katanya, kita kalau harus mencegah ini. Karena apa? Kata-kata kotor ini sudah jadi kebiasaan di medsos, seakan-akan jadi sah. Padahal itu mungkar. Maka harus ditentang memang, Bapak ya. Nggak bisa dibiarkan. Kalau memang ada konten yang tidak pantas, dilaporkan atau istilahnya apa? Supaya nggak ban gitu ya. Pokoknya gimana lah, dicegah. Jangan kita diam saja. Nanti akhirnya dianggap biasa. Generasi muda akhirnya banyak, Bapak, mengucapkan kata-kata kotor-kotornya, kata binatang kadang. Ini ketika di podcast public figure, seorang artis yang terkenal, nggak saya sebutkan namanya lah, kena undang ITE lagi. Jadi ada seorang artis yang terkenal, followernya banyak, mengucapkan kata-kata kayak gitu. Dan itu ditertawakan. Artinya orang yang hadirnya anggap biasa aja. Padahal itu kata-kata mungkar, kata-kata binatang keluar. Nah, supaya ini nggak boleh dibiarkan, memang harus ditentang, harus kita ingkari ya. Nah ini Nabi sosok yang memiliki sifat terpuji, akhlak yang lurus, dan perkataan yang benar. Nah di sini Syekh mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang memiliki sifat semua sifat tadi. Lalu kata Syekh di sini juga, dan juga atas dan salawat dan salam tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikutinya, semua hamba yang mengikutinya. Di sini beliau mendoakan keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut nabinya. Nah, keluarganya tentu saja kita tahu, istrinya, anak-anaknya, keturunannya ya, dan para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Ini hendaknya kita kita ucapkan ketika kita misalkan membuka mukaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, ini termasuk mendoakan mereka. Segala puji bagi Allah, dan salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa yang mengikutinya. Jadi Bapak biasakan begitu ya.
Kalau memang nggak bisa bahasa Arabnya, bisa dengan bahasa Indonesia. Marilah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita bersalawat untuk Rasulullah SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini termasuk adab yang baik ya. Karena apa? Tanpa mereka kita tidak bisa mengenal Islam ya. Tanpa para sahabatnya, keluarganya, kita nggak akan mengenal Islam. Allah mengenalkan kita Islam lewat mereka. Allah mengenalkan kita hadis Nabi lewat mereka. Bukan cuma hadis Nabi, Al-Quran. Al-Quran ini yang ada di sini dari hadis Nabi, dari para sahabat Nabi, keluarganya. Kalau kita tidak mengakui mereka, bagaimana bisa kita mengakui Al-Quran? Ini tidak. Al-Quran kan lewat mereka. Makanya aneh orang Syiah ketika mereka menjatuhkan para sahabat Nabi, menyatakan setelah Muhammad SAW meninggal semuanya murtad kecuali 6 orang. Jadi sahabat Nabi semuanya murtad kecuali 6 orang. 6 orang sudah tahulah, Ali, Salman, Abu Dar, dan beberapa orang ini ya, Miqdad bin Al-Aswad. Jadi cuman ini aja yang muslim, selebihnya murtad. Nah, kalau semuanya murtad, yang jadi masalah periwayatan Al-Quran dari selain 6 orang ini. Berarti periwayatnya diterima nggak kalau dikatakan murtad? Nggak diterima. Wah, konsekuensinya berat. Wah. Berarti kita katakan Al-Quran yang ada di zaman sekarang kita baca, ini nggak terima. Karena dari jalur orang murtad, konsekuensinya berat. Bapak ya. Ya, maka sikap kita Ahlus Sunnah sebagai umat Islam yang sejati, kita harus mengagungkan, memuliakan para sahabat Nabi dan keluarganya. Dua-duanya Bapak ya. Jangan kita mau diplesetkan oleh orang Syiah, kita mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi, tapi dengan memusuhi para sahabat Nabi. Enggak. Kita harus menyatakan kita memuliakan keluarga Nabi dan juga para sahabat. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah Bapak ya. Dan yang paling memuliakan sahabat Nabi adalah Ahlus Sunnah, kita katakan. Beda dengan sekte-sekte bid'ah lainnya. Mu'tazilah, mereka melecehkan sebagian sahabat Nabi. Al-Allaf, Nadham, itu tokoh Mu'tazilah itu melecehkan beberapa sahabat Nabi. Buktinya apa? Silakan Bapak lihat kitab Imam Ibnu Qutaibah namanya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits. Mereka orang Mu'tazilah karena mengagungkan akal, mereka menolak hadis Nabi yang bertentangan dengan akal mereka. Bagaimana caranya? Kalau mereka menyatakan ini hadis Nabi enggak berkata itu bahaya, bisa kafir kan? Bagaimana cara mereka nolak hadisnya? Orang yang meriwayatkan hadis ini tidak bisa diterima. Siapa yang meriwayatkan? Para sahabat. Nah ini dinukil dari sebagian orang Mu'tazilah. Karena begitu mengagungkan akal, mereka menjatuhkan sebagian sahabat Nabi, menjatuhkan Abu Hurairah, menjatuhkan beberapa sahabat Nabi. Nah, ini mereka bukan umat Muhammad yang sesungguhnya. Umat Muhammad SAW yang sesungguhnya adalah Ahlus Sunnah, yang memuliakan Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya. Ya, kita lanjut. Amma ba'd. Adapun setelah itu, nah ini termasuk kebiasaan Nabi. Kalau setelah beliau memuji Allah lalu salawat, beliau menyatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, beda jadi bahasa Indonesia kan? Benar. Ya, tidak ada. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, amma ba'du, ada ka-nya. Amma ba'du. Nah, kita lanjut. Kata Syekh ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Falaysa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, setelah kalam Allah Al-Quran, tidak ada perkataan yang lebih jujur, lebih bermanfaat, dan lebih banyak mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan perkataan Rasulnya dan kekasihnya, pilihannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh, setelah kalam Allah, setelah Al-Quran, gak ada perkataan yang lebih jujur, lebih bermanfaat, lebih banyak mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat daripada hadis Nabi. Maka kalau kita ingin mencari ini perkataan yang bisa mengobati hati kita atau perkataan hikmah, carinya dalam Al-Quran dan juga hadis. Karena nggak ada
perkataan yang lebih benar setelah Al-Quran melebihi hadis. Dan tidak ada perkataan yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran melebihi hadis. Dan tidak ada perkataan yang banyak mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat melebihi setelah Al-Quran melebihi hadis. Jadi obat penyakit hati kita ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan dalam novel, bukan dalam apalagi yang semacamnya. Loh, berarti nggak boleh baca novel, lain lagi masalahnya. Kalau memang kita baca novel atau semacamnya karya sastra untuk menambah wawasan bahasa, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai melalaikan dari Al-Quran dan hadis. Karena ada sebagian orang bisa menyelesaikan buku-buku novel setebal ini, tapi baca Al-Quran satu hari satu lembar aja nggak bisa. Nah, ini talbis iblis namanya, perangkap iblis. Iblis ingin menyibukkan manusia dari Al-Quran dengan disibukkan dengan seperti itu. Jelas Bapak ya? Ya, jadi bukan berarti kita katakan baca novel haram, enggak ya Bapak. Ini ada rinciannya. Ya, selama isi novelnya memang baik dan kita hanya untuk ngambil bahasanya saja, sebagian ulama mengizinkan. Walaupun sebagian ulama nyata nggak boleh. Karena apa? Novel ini fiktif. Fiktif mirip dengan apa? Dusta, ya apa ya? Sedangkan dusta kita nggak boleh baca-baca dusta. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Yang jelas ada perbedaan pendapat. Walaupun saya pribadi lebih condong pendapat yang menyatakan boleh kalau memang ada niat apa? Niatnya untuk menambah wawasan bahasa. Karena mau tidak mau Bapak kita akui orang yang menguasai sastra biasanya pintar merangkai kata. Dan untuk menguasai sastra mau nggak mau harus apa? Baca buku sastra. Buku sastra diantaranya apa? Novel. Makanya Bapak lihat Buya Hamka. Beliau seorang ulama saja. Bukan, beliau seorang penulis sastra terkenal. Makanya banyak orang-orang menyukai karya tulis beliau karena beliau menguasai sastra. Dan beliau punya novel-novel tertentu yang terkenal kan? Nah itu. Jadi memang ada manfaatnya juga kalau kita baca buku sastra, nambah wawasan bahasa. Artinya kadang untuk menyampaikan sesuatu nggak bisa kita cuma gaya bahasa gini aja, harus pakai gaya bahasa lain yang maknanya sama. Jelas ya? Nah itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, jangan sampai seorang menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran hadis sehingga tidak nengok Al-Quran dan hadis. Nah ini namanya talbis iblis, perangkap iblis ya. Karena apa? Kata Syekh As-Sa'di, setelah Al-Quran ini tidak ada perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Nabi. Dan setelah Al-Quran tidak ada perkataan yang lebih bermanfaat daripada perkataan Nabi. Dan setelah Al-Quran tidak ada perkataan yang mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat daripada hadis Nabi. Nah ini, kenapa demikian? Huwa a'lamul khalq, kata Syekh. Karena beliau ini adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu. Wa a'dhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan. Dan beliau adalah orang yang paling tulus, paling semangat untuk mengarahkan manusia pada hidayah. Betul tidak? Dibandingkan siapapun orang kita kenal, anggap ulama siapapun lah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sebagian kita kan mengagungkan Ibnu Taimiyah, nggak masalah. Yang penting jangan berlebihan Bapak ya. Jangan jadikan perkataan Ibnu Taimiyah seperti Al-Quran, seperti hadits ya. Walaupun kita akui keilmuan beliau. Nah, kalau memang kita menyatakan Syekhul Islam ini sosok yang Ibnu Taimiyah ini orang yang tulus menasihati umat, maka ketahuilah Nabi kita lebih tulus lagi ya. Nah, wa ablaghum bayanan wa tafsilan wa tafsila, dan beliau adalah orang yang paling jelas dalam menyampaikan, dalam memberikan keterangan dan memberikan membangun dan merinci. Artinya beliau ketika menyampaikan sesuatu, beliau memberikan penyampaian yang sangat jelas. Manusia yang paling jelas menyampaikan pernyataan dan paling kokoh dalam menyatakan pernyataan dan merincinya. Jadi Nabi ini termasuk orang yang fasih, pintar atau bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas dan terang. Nah ini, maka kalau kita ditanya siapa manusia yang paling fasih, jawabannya Nabi kita.
Nah ini ya, Nabi orang yang sangat jelas, penjelasannya sangat terang. Wa ahsanum ta'lima, dan orang yang paling baik dalam mengajar. Maka kita juga kalau ingin jadi pengajar yang baik, tengoklah Nabi kita. Beliaulah pengajar yang baik, guru yang baik, guru yang paling sayang ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh, waqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, dan beliau sudah diberi oleh Allah jawami'al kalim, yaitu perkataan yang singkat tapi padat, ringkas tapi membekas, istilahnya gitu. Singkat tapi padat, artinya kalimatnya sedikit tapi maknanya mencakup segala permasalahan. Dan ringkas tapi membekas. Karena ada bapak, ada orang ngomong panjang lebar, tanya apa penjelasan tadi? Gak paham saya. Kalau Nabi nggak perlu ngomong panjang lebar, singkat tapi langsung nempel. Oh, orang tahu. Nah, saking singkatnya Nabi kadang kalau berkata ngulangi sampai 3 kali. Supaya apa? Membekas. Nah intinya Bapak dalam mengajar itu bukan menunjukkan hebat dia, penyampaiannya memukau, semua isinya dalil apa, nggak begitu. Yang jadi patokan pokoknya nempel, jamaah itu paham. Walaupun cuma satu hadis, jelas ya. Walaupun cuma satu ayat Al-Quran, kalau paham alhamdulillah. Karena apa, manfaatnya banyak. Nyebutkan Al-Quran tapi nggak paham, ya. Tapi bukan berarti juga seorang ya udah saya ceramah modelnya satu ayat, setelah itu dibawa ke timur, bawa ke barat, dibawa ke Amerika, setelah itu ke Gaza, setelah itu ke Rusia, lalu ke ini bukan ceramah, namanya ngomong politik. Ada tidak yang seperti itu? Ada orang datang pengajian, orang ini awam, baru aja istilahnya mau hijrah dari maksiat, datang ke pengajian, dari A sampai Z isinya politik terus. Mana ayatnya, mana haditsnya? Akhirnya sebagian orang malas saya mengaji lagi, mendingan maksiat lagi. Nah itu kayak gitu nggak layak ya. Yang namanya majelis taklim, majelis ilmu ini untuk mengobati hati. Adapun membahas masalah politik, mengobati hati kita, nah kacau. Oke ya. Nah kita lanjut. Jadi Nabi kenapa tidak ada setelah Al-Quran perkataan yang lebih jujur, lebih bermanfaat daripada perkataan Nabi? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu, paling tulus, paling semangat dalam memberikan bimbingan, dan paling jelas pernyataannya, dan paling baik pengajarannya. Dan beliau juga diberikan jawami al-kalim, perkataan yang singkat tapi padat, ringkas tapi membekas. Waktu siralahul kalamu ikhtisaran bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafzuhu al katsiratu ma'ani. Nah, wa ma'a kamalil wuduhi wal bayan alladhi huwa a'la bil bayan. Dan telah diringkas untuk beliau perkataan yang jika beliau berkata di mana beliau berkata dengan perkataan sedikit lafalnya tapi banyak maknanya. Jadi Allah itu sudah memberikan beliau keistimewaan, beliau itu bisa meringkas perkataan. Maksudnya bagaimana? Beliau mengucapkan perkataan yang sedikit lafalnya, sedikit jumlah katanya, tapi banyak maknanya, luas maknanya. Selain itu, walaupun sedikit ininya lafalnya, sedikit katanya, tapi jelas, sangat jelas maknanya. Dan penjelasan beliau benar-benar berada di puncak penjelasan yang paling baik gitu loh. Artinya Bapak beda dengan kita kan. Kalau kita ngomong sebentar aja, apa maksudnya nggak paham. Ngomong panjang lebar, muter-muter saya bingung. Kalau Nabi nggak, ngomong singkat tapi padat. Dan itu walaupun singkat tapi sangat jelas. Dan ini tentu saja mukjizat yang Allah berikan pada Nabi kita, ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi beliau dalam hal tersebut. Ya mungkin ada orang yang bisa seperti itu, singkat, tapi tentu saja tidak sampai seperti Nabi, karena ini mukjizat. Dan mukjizat adalah karunia yang Allah berikan kepada para nabi, ya Pak ya. Ya minimal kita mendekati lah. Kalau sempurna di Nabi enggak, minimal kita mendekati. Kalau bisa ucapan kita itu enggak perlu panjang lebar tapi berisi. Nah ini ya, ini seorang yang punya isinya gitu loh.
Orang berisi gitu kan, ngomong sedikit tapi berisi. Tapi orang yang nggak ada isinya, ngomongnya panjang lebar tapi ngomong apa dia? Istilahnya tong kosong yang punya ya nggak? Biasa yang paling banyak ngomong itu orang yang nggak ada isinya, nggak ada ilmunya, betul. Coba aja Bapak ya, dalam masalah apapun, politik, masalah apa, biasanya paling keluar-keluar di medsos tuh biasanya orang jahil kuadrat, nggak punya ilmu tapi ngomong sana sini. Tapi kalau orang yang berilmu biasanya ngomong sedikit tapi langsung membekas. Tahu apa ya? Ini bisa lihat lah, apapun dalam bidang apapun, nggak mesti agama ya. Kalau ada orang dalam ilmu kedokteran, ilmu bahasa, ilmu apa, biasanya kalau orang yang berilmu menguasai bidang itu, dia nggak perlu banyak ngomong, sedikit omongan langsung dipahami dia. Tapi kalau yang tong kosong, ngomong panjang lebar nggak dipahami ngomong apa dia. Ribut saja suaranya gitu. Nah ini ya, kita lanjut lagi. Waqad badali, dan telah tampak bagiku an adhkura jumlatan salihatan min ahadithil jawami' fil mawadhi'il kulliyah wal jawami' fi jinsin aw naw'in aw babin min abwabil ilm ma'at takallumi ala maqasidiha wa ma tadullu alaih ala wajhin yahsulu bil idahu wal bayanu mal ikhtisar idhil maqamu la yaqtadil bast. Dan telah tampak bagiku, artinya aku terbetik istilahnya, telah tampak bagiku, artinya aku ingin menyebutkan beberapa hadis sahih yang mencakup beberapa tempat yang kuliah, mencakup segala sesuatu, dan hadis-hadis tentang jenis atau satu bab dari bab-bab ilmu. Artinya beliau ingin menyebutkan hadis-hadis yang mencakup beberapa bab ilmu sambil menyebutkan maksudnya dan apa yang ditunjukkan padanya dalam bentuk yang bisa memperjelas disertai ringkas. Artinya gini, beliau pengennya itu hadis yang beliau sebutkan ini disebutkan maksudnya apa, penjelasannya, tapi penjelasannya ringkas. Ini yang ingin beliau sebutkan ringkas tapi jelas gitu loh. Kenapa? Karena kondisinya, kondisi beliau menyebutkan ini tidak menuntut untuk dipanjang lebarkan. Artinya gini, beliau ingin menulis buku yang ringkas, nggak panjang-panjang, yang penting bisa dipahami oleh banyak orang. Nah ini yang kita inginkan Bapak ya. Walaupun nggak masalah seorang kalau memang punya ilmu, kalau nulis pendek saja kan ilmu lainnya nggak kepake kan, maka nggak apa-apa nulis sepanjang mungkin. Kalaupun satu dua orang tidak ngambil manfaat darinya, siapa tahu ada orang yang manfaatnya. Iya tidak? Seperti Fathul Bari ini kan, kalau bagi orang awam lihat, baru lihat judul bukunya segini aja langsung ngantuk, ya enggak? Ya tidak? Nah, tapi kalau orang yang punya semangat tinggi, satu. Ini buku setebal ini dilahap kok ya. Jadi kalaupun orang awam tidak ngambil, tapi orang penuntut ilmu akan ngambil itu. Jadi nggak ada ruginya. Cuma Syekh ini ingin menyasar orang-orang pemula seperti kita. Yang penting nggak usah panjang lebar, sedikit tapi dipahami dan bisa diamalkan lalu disampaikan. Ini yang maksud Syekh ya. Jelas apa ya? Lalu fa'aqulu musta'inan billah sa'ilan minhu taisir wa tashil, kata Syekh, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan meminta kemudahan kepadanya, aku katakan. Nah, di sini Syekh baru menyebutkan isi buku ini. Tadi namanya apa? Yang disebutkan Muqaddimah. Nah, sekarang baru bukunya Al-Hadithul Awal, kata Syekh. Hadis pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini disepakati kesahihannya. Lalu hadis kedua, kita baca hadisnya aja Bapak ya. Kalau syarahnya pada pertemuan berikutnya.
Al-hadits tsani, hadits kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami apa yang bukan termasuknya, dalam riwayat lain disebutkan siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Hadis ini disepakati kesahihannya. Inilah dua hadis insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.